Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Saya Abdul Aziz, kontributor TPRI Aceh, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, podcast Aziz Inspirasi. Saat ini telah hadir bersama kita Dandim 0108 Letkol CZI Arya Murdiantoro ST. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Ya sehat, baik. Alhamdulillah. Ya. Kita langsung saja mengenai tema kita, yaitu perekrutan TNI Bintara dan Tamtama. Ya. Untuk lebih jelasnya, sebelumnya pemirsa, mari kita langsung kepada Bapak Dandim kita, Pak Arya, untuk memperkenalkan diri dulu Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Dandim 0108 Aceh Tenggara, Letkol CZI Arya Murdiantoro. Saat ini saya menjabat sebagai Dandim Aceh Tenggara. Sudah 18 bulan saya menjabat di sini, dan beberapa kali saya melakukan rekrutmen Tamtama dan Bintara di sini, Pak. Seperti itu. Ini mungkin rekrutmen yang kedua atau yang ketiga selama kami menjabat. Gimana kegiatannya hari ini, apa saja dan ini Pak? Hari kegiatannya kami dengan Bapak Bupati, yang pertama panen jagung bersama Bapak Kapolres, dihadiri oleh Forkopimda. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan peresmian pengurus pemuda Katolik, dilanjutkan dengan peninjauan jembatan baru. Sampai sejauh mana progresnya, karena kita lihat bahwa pada minggu-minggu terakhir ini hujan cukup deras, cukup tinggi, makanya kita tinjau tadi. Ya. Itulah tadi sekilas nih perkenalan kita dengan Bapak Arya atau Dandim kita 0108 Kutacani Kabupaten Aceh Tenggara. Kita langsung masuk ke tema kita, yaitu ini kan bangsa Indonesia Pak, khususnya saat ini adalah para pemuda-pemudi kita. Betul. Ya, sangat begitu senang dan antusias ingin menjadi prajurit TNI, khususnya Provinsi Aceh atau Aceh Tenggara ini Pak. Jadi mungkin para pemirsa tentu bertanya-tanya ini Pak, gimana dan bagaimana dan apa saja persiapan persyaratan untuk mendaftarkan prajurit TNI ini Pak? Oh, tentunya kalau untuk mendaftar menjadi prajurit ini, salah satunya ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Yang pertama KTP calon, itu KTP harus asli. Kemudian yang kedua akte kelahiran dia, itu juga harus asli. Kemudian KTP orang tua, kalau orang tuanya sudah meninggal, visa walinya itu juga harus asli. Kemudian kartu keluarga, kalau keluarga itu boleh fotokopi dia. Selanjutnya ijazah yang bersangkutan, yaitu mulai dari SD, SMP, atau MTS, SMA, atau MA, atau SMK, atau sederajat, itu juga harus asli. Kemudian untuk buku rapot itu dari SD sampai SMA atau SMK, sederajat, itu juga harus asli. Kemudian SKCK itu dari kepolisian setempat, dalam hal ini Polres. Kemudian bagi yang memiliki wali, kemudian itu harus membawa surat akte perwalian dari pengadilan. Kemudian nanti ada proses kira-kira proses validasi, hanya diperlukan dokumen sebanyak 1 rangkap. Kemudian ada pas fotonya 4x6, itu sebanyak 20 lembar, itu wajib hitam dan putih, jadi tidak berwarna hitam putih saja. Kemudian kartu BPJS, itu pastikan bahwa kartu BPJS itu juga harus aktif juga.
Nanti kalau sudah expired atau kadaluarsa tinggal diperbarui lagi. Kemudian jangan lupa membawa formulir pendaftaran juga. Itu kadang sering lupa kan, jauh nih Aceh Tenggara sama Banda ini pastikan lagi. Makanya jajaran ini saya suruh mensosialisikan supaya nanti perlengkapan ini ya lengkap lah, biar nggak 2 kali bolak-balik, kasihan juga. Kemudian jangan lupa juga hasil download. Jadi kan pendaftaran secara online, jadi harus di-download belangko dinas, belangko rikmin, belangko riwayat hidup dan seterusnya lah. Ada banyak sekali itu. Itu tidak boleh terabaikan. Baik Pak, kita lanjut nih Pak. Aspek apa saja yang diperiksa pada saat tes kesehatan Pak? Jadi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi ya untuk menjadi anggota ini, kan memang syaratnya harus sehat secara jasmani, yaitu aspek fisik. Aspek fisik itu tinggi badan, berat badan, kemudian ukuran tensi atau nadi, terus kemudian gigi dan mulut, THT, terus bagian dalam atau bedah, kemudian kulit, terus penyakit dalam, kemudian mata itu harus normal, dia ada toleransi mungkin minus maksimal -1/2 kalau tidak salah itu. Kemudian paru-paru ini harus sehat, kemudian saraf nanti ada uji juga, ada alatnya juga, kemudian EKG, kemudian ada setelah itu biasanya ada namanya laboratorium. Jadi laboratorium itu diambil darahnya, kemudian diambil urinnya juga, nanti dicek fungsi hati normal enggak, fungsi ginjal juga normal tidak, kemudian biasanya metabolisme, pernah mengalami riwayat sakit malaria, kemudian yang disampaikan tadi narkoba ya. Iya, narkoba. Narkoba ini memang tidak boleh karena sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Kemudian HIV, kemudian FDRL mungkin itu juga salah satu indikator laboratorium yang harus dicek itu nanti. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian ini persyaratan lagi yaitu biasanya di foto toraknya, itu torak, kemudian USG abdomen, kemudian kesehatan jiwa. Ya kira-kira seperti itulah. Intinya sehat jasmani dan jadi bukan hanya luarnya, dalamnya juga. Oke, itulah pemirsa, makin lebih mengerti pemirsa ini. Betul. Baik Pak, ini kita lanjut lagi nih kayak ini Pak. Ada dalam TNI nanti Pak, untuk mencalonkan diri ini, materi apa saja yang diujikan untuk mengetahui kemampuan jasmani seorang calon prajurit ini Pak? Ya, jadi ada beberapa materi itu ada Garjas A, kemudian Garjas B, kemudian ketangkasan seperti renang. Jadi kalau saya jelaskan secara singkat, Garjas A ini itu lari 12 menit. 12 menit ini kalau saya sampaikan ke adik-adik kita itu, Garjas itu harus semaksimal mungkin. Jangan bicara seminimal mungkin. Misalnya minimal 2.200 atau 2.300, jangan seperti itu. Kalau misal bisa 3.000, kenapa tidak 3.000? Seperti itu, jadi semaksimal mungkin. Kemudian Garjas B, pull up sebanyak 5 kali ya, naik turunnya itu. Kalau bisa 15 kali 20 kali, kenapa tidak dilakukan 15 kali 20 kali? Begitu juga dengan sit up minimal 25 kali ya. Kalau bisa 50 kali, kenapa tidak 50 kali? Begitu juga dengan push up sampai salteran. Itu kan waktu salteran mungkin waktu maksimalnya 22 detik. Ya, kalau bisa 16-17 detik. Karena kita nanti berkompetisi nih. Kemudian dengan ketangkasan renang itu gaya dada sepanjang 50 meter. 50 meter itu hanya gaya dada saja. Itu ya kira-kira 1 menit itu sudah aman lah. Jadi semakin banyak
semakin bagus gitu Pak. Iya, semakin banyak semakin bagus. Kalau waktunya mungkin renang semakin sedikit waktunya, masih singkat ya semakin bagus. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang harus dilatihkan dan dilatihkan seperti Betul sehat ya Pak. Ya, betul. Seperti itu kira-kira. Luar biasa. Ada lagi ini pemirsa kan banyak bertanya apa banyak kali sebenarnya apa yang diajukan ini. Dia ada lagi nih Pak dari teman-teman kita yang rekan wartawan juga nih Pak yang bertanya ini. Iya. Apa yang perlu disiapkan pada saat tes mental dan ideologi? Ini berkaitan dengan litpes itu, ya, litpes atau mental ideologi ini dilakukan secara tertulis itu nanti. Ya, itu ada dua hal yang dinilai, yaitu aspek pribadi. Aspek pribadi nanti itu ya ada bagian tim yang menilai kan. Ya, kemudian dari aspek terhadap kesetiaan terhadap Pancasila Ya Pak. Undang-Undang Dasar 1945 itu juga harus nanti akan diuji juga. Harus diuji secara tertulis, nanti akan mengisikan, akan ada nilainya itu. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu aspek pengaruh lingkungan. Nah, ini ya juga akan diujikan juga itu nanti ada tim yang khusus untuk menilai. Kita nggak tahu ini karena bukan bagian dari saya, jadi tim mereka yang akan seleksi yang nanti akan melakukan penilaian. Nah, ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke Pak, ini sebelum berakhir nih Pak, ada satu lagi nih dari warga kita. Iya. Ini kayaknya nggak bosan-bosan nih Pak. Nggak apa-apa. Iya, selagi saya bisa menjawab, itu saya akan sampaikan nanti ke masyarakat juga, ke orang tua, para calon juga, biar dia tahu kan, nggak kaget lu kok banyak banget Pak persyaratannya. Ya memang seperti itu. Saya pun dulu juga seperti itu kan, sama lah istilah persyaratannya. Hanya beda-beda tipis lah mungkin perbedaannya. Ini tadi nih Pak yang disampaikan oleh warga kita juga, pemirsa, bagaimana cara pemeriksaan psikologi calon prajurit TNI. Nah, ini gimana nih Pak? Kalau untuk pemeriksaan psikologi nanti akan dilakukan oleh tim psikologi itu. Itu meliputi beberapa aspek itu, yaitu yang pertama yaitu nanti aspek kecerdasan, jelas nanti akan dilihat. Kemudian kehidupan perasaannya, emosional, kemudian penyesuaian dengan lingkungan sosial, ini juga nanti salah satu aspek juga. Kemudian sikap kerja, etos kerja itu nanti seperti apa, semangat nggak dia, malas-malasan nggak dia. Kemudian pemeriksaan psikologi dilaksanakan dengan metode nanti paper and pencil, nanti secara tertulis juga. Jadi dilakukan secara tertulis dan nanti akan dilakukan observasi menggunakan teknik teknik klasikal atau kelompok. Jadi ini kalau saya bicara sedikit panjang kali lebar itu kan ada 4 ya. Kecerdasan itu ada kira-kira ada 3 itu penalaran, kemudian daya serap atau daya tangkap yang bersangkutan, taraf kecerdasan. Kemudian kehidupan perasaan itu dibagi menjadi beberapa itu. Toleransi terhadap stres, biasanya kalau dikasih persoalan itu kan gimana itu, respon mereka. Ada yang slow saja, ada yang mungkin secara emosional matang, ada yang gugup, seperti itu. Atau kestabilan emosi lah istilahnya. Kemudian tingkat kedisiplinan juga itu nanti akan menjadi salah satu kriteria juga. Kemudian penyesuaian sosial ini ada beberapa yang harus kita penuhi, yaitu minat sosial, penyesuaian diri terhadap lingkungan, apakah dia yang bersangkutan cukup adaptif terhadap lingkungan, kemudian kepekaan, ada kepekaan, apakah mereka orang peduli atau individualismenya tinggi, atau memang dia orang yang toleran, punya rasa empati dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan ada penilaian juga.
Kemudian sikap kerja ini ya etos kerja kita, daya juang kita itu seperti apa sih, militansi kita itu seperti apa. Kemudian sikap kerja itu berkaitan dengan kecepatan. Nah, iya, nanti kerja itu ini kira-kira kerja itu cepat enggak? Itu akan dinilai juga kecepatan. Kemudian dia bekerja sesuai dengan SOP enggak? Dia bisa bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh instrukturnya tidak? Itu juga akan dinilai juga. Kemudian juga terkait dengan penelitian, dia detail enggak? Kan biasanya itu hanya ya namanya laki-laki pada umumnya, dia yang itu biasanya itu kan ada yang serampangan, ada yang detail, ada yang cukup ya sekedar lewat saja. Itu nanti aspek-aspek itu nanti yang akan diujikan. Masyarakat atau warga kita, pemirsa semua di rumah bisa mengetahui dan lebih lebih yang selama ini belum mengetahui secara detail bagaimana cara atau tata cara pencalonan, syarat-syarat pencalonan untuk menjadi TNI Angkatan Darat. Hari ini sudah pemirsa ketahui semuanya. Mungkin sampai di sini saja acara kita. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah ini Pak. Kalau ada jarum patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah jangan simpan di dalam hati. Terima kasih dari Kodim 0108 Ajis Inspirasi Kutacani, Kabupaten Aceh Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.